FPI tak perlu dibubarkan, ini alasannya. Kelompok yang mengaku mewakili umat Islam itu terlalu berhalusinasi. Mereka hanya memakai simbol-simbol Islam lalu melancarkan serangan politik pesanan dari tuannya. Umat yang sudah cerdas di era digital ini sudah bisa memilah mana yang pantas disebut ulama dan mana yang memang kriminal. Dan tentu bisa membedakan orang-orang yang terlibat tindakan kriminal lalu menamakan dirinya ulama, kemudian muncul kalimat, kriminalisasi ulama, padahal yang benar adalah mengulamakan kriminal. Jadi selain simbol itu juga penting, namun jauh lebih penting adalah kesinkronan antara simbol dan perbuatan. Jika simbol tulisan Allahu Akbar dimaknai dengan tepat, maka tidak akan ada kesombongan atau arogansi pada manusia. Karena hanya Allah Sang Pencipta alam semesta ini yang tak terbatas dan tak bisa dijangkau oleh alat indera namun bisa merasakannya sehingga manusia sungguh bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka sangat tak pantas jika teriakan Allahu Akbar digunakan untuk berlaku arogan, misalnya berdemo dan menyerang kelompok lain dengan berbagai cara, seperti ujaran kebencian, fitnah dan caci maki. Tapi sayangnya, pentolan FPI dan kawan-kawannya tidak merasa telah melakukan arogansi dan kesombongan itu, malah justru mereka merasa telah melakukan perjuangan membela Islam. Jadi tidak mungkin arogansi itu bisa membuat orang-orang sadar sesadar-sadarnya, bahwa siapa dirinya, dari mana diri itu dan akan kemana nanti, akan sulit dijawab dan diterjemahkan dalam perilaku atau amalan-amalan di bumi ini. Itulah mungkin fitrah kesadaran tertutupi atau terhijabi oleh nafsu ambisi dan atau sebuah kedunguan yang akut. Kalau belajar dari sejarah, fenomena seperti ini sudah ada sejak dulu. Masa sebelum Nabi Muhammad SAW juga sudah terjadi. Misalnya di masa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina, seharusnya Nabi Harun yang mengambil alih kepemimpinan umat agar tidak tersesat. Hanya saja aksi provokator dan pembusukan nama Nabi Harun saat itu masif dilakukan oleh Samiri. Maka akhirnya Nabi Harun malah dijauhi, sementara Samiri menjadi panutan. Padahal Samiri ini mengajak pada penyembahan berhala atau patung, menyesatkan umat. Samiri bisa melakukan ini karena ia tahu ilmu-ilmu kenabian atau ilmu agama. Maka, ketika ada orang yang pengetahuannya cukup lumayan tentang agama di masa kini, minimal hafal beberapa ayat dan hadis, ini bisa menjadi modal menggiring umat sebagai alat politik kekuasaan. Fakta ini telah terjadi pada saat kasus keseleo lidah Ahok. Dengan berbekal pengetahuan seadanya tentang tafsir surah Al-Maidah ayat 51, para penjajah agama ini tampil dengan garang dengan berbagai warna provokasi. Intinya mereka ingin agar Ahok lengser lalu dilanjutkan menyerang Jokowi atau sasaran tembak Jokowi melalui Ahok. Banyak penunggang yang memanfaatkan kepolosan umat. Semua sudah dianalisa dengan jeli. Maka berangkat dari fenomena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar tidak banyak umat yang tenggelam dalam gerakan kelompok penjual simbol-simbol agama demi politik kekuasaan atau kelompok yang sudah diberi julukan kadrun atau kadal gurun. Pendidikan agama yang tepat atau membangun logika berpikir yang jitu dan sehat adalah fondasi dasar memajukan umat dari belenggu politisasi agama untuk kekuasaan. Ada banyak ulama sejati dan pendidik yang berkompeten bisa dilibatkan. Negara harus melirik mereka dan menopangnya agar memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat. Sembari menjalankan program ini, pemerintah juga terus menggenjot masalah lapangan kerja atau program pemenuhan hak dasar bagi semua warga negara. Artinya ketimpangan sosial diproses terus-menerus dengan kesadaran kolektif bahwa manusia punya hak hidup layak, dan ini sudah jelas dalam Pancasila. Akibat kurangnya skill karena pola pikir yang keliru atau tidak sehat, banyak umat yang masa bodoh lalu jadi pengangguran, sehingga umat yang model seperti ini menjadi komoditas politisi kotor bau selokan. Jika program-program mencerdaskan umat sudah berjalan dengan marak dan digiatkan, maka secara perlahan-lahan orang-orang atau tokoh-tokoh yang menjual agama dengan menjadi gelandangan politik semacam Bahar dan Rizik, Haikal, Novel Bamukmin, Sugik, Tengku Zul dan yang lainnya, akan tenggelam dari bumi Indonesia. Maka mau tak mau mereka akan mencari pekerjaan lain yang lebih halalan toiban. Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah, tapi setidaknya para pencinta negeri ini bersatu melawan aksi pembodohan mereka. Dan akhirnya, kelompok-kelompok seperti FPI, HTI, 212, dan lainnya dia juga, akan redup dan lama-kelamaan pun tenggelam dari bumi pertiwi. Saya yakin, kelompok semacam ini tidak akan lama lagi sangat sepi dan akhirnya benar-benar tenggelam, karena mereka sendiri memperlihatkan aksi-aksi yang sudah sangat memuakkan masyarakat, akhirnya akan bubar pada waktunya. Begitulah bubar-bubar kadrun.